Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dengan saya Adi Hidayat. Kita mengkhususkan kajian serial seputar sejarah Yahudi atau perjalanan genealogi Yahudi, bagaimana bisa lahir sampai membentuk komunitas hingga kini dan berinteraksi secara global, dari mana mereka datang, seperti apa kemudian mereka melalui perjalanan-perjalanan sampai wujudnya ada saat ini, berkomunitas, bahkan berbangsa gitu kan, dan memberikan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan. Nah, seperti apa Al-Quran memberikan gambaran kepada kita dari sejak dahulu, bagaimana muncul, kemudian sampai kekinian, sampai bagaimana membimbing kita bersikap dalam konteks kehidupan global dan menyikapi persoalan-persoalan kekinian yang tengah kita hadapi. Di pertemuan-pertemuan yang lalu telah 3 episode kita bahas ya. Dari episode yang pertama saya terangkan bahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, baik ke atas jalurnya ataupun ke bawah. Kemudian yang keduanya kita turunkan lagi perjalanan sampai ke Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, tiba kita di perjalanan Nabi Musa alaihissalam, kan, yang telah berada di Mesir dan belum tuntas kita selesaikan. Nah, mohon izin di bagian yang keempat ini saya ingin sedikit detilkan kisah Nabi Musa alaihissalam, karena ini begitu menarik ya. Di Al-Quran ini dibahas kurang lebih ada 20 surat membahas Nabi Musa alaihissalam, interaksi beliau alaihissalam dengan umatnya, dengan kaumnya, yang kelak nanti dari kaumnya ini menurunkan satu generasi yang kita namakan sekarang dengan Yahudi itu ya. Lalu kita juga akan temukan bahwa bagaimana Nabi Musa disebutkan lebih dari 120 kali. Ada yang mencatat 136 kali dalam Al-Quran disebutkan. Jadi di 20 surat kurang lebih 136 kali penyebutan, dan ada yang merinci di antara surat-surat ini ya, baik nanti di Al-A'raf, kemudian di Al-Qasas, nanti ada beberapa surat-surat yang lain termasuk surat Toha. Nah, kita akan gali bagaimana perjalanan itu dikisahkan, bagaimana detil kehidupannya digambarkan, sehingga kita mengerti, menjadi pedoman bagi kehidupan kita pada masa kini. Nah, kita akan turunkan, dan saya akan fokus kepada Al-Quran dulu ya. Nanti dari satu waktu yang lain kita coba akan kembalikan kepada perbandingan-perbandingan kajian di beberapa kitab-kitab yang ada sampai dengan sekarang, termasuk di kitab-kitab yang juga dinilai suci oleh beberapa kalangan-kalangan yang lain. Nanti kita akan bandingkan, kalau perlu kita komparasikan dengan pemateri-pemateri lain, sehingga dengan itu mendapatkan wawasan yang lebih baik. Oke, kita coba lihat dulu di sini. Saya berikan peta dulu sehingga terukur pembahasan kita. Ya, kita akan coba lihat esensi kisah Nabi Musa itu alaihissalam. Sampai tadi banyak disebutkan dalam Al-Quran, hikmahnya apa ya, terus kaitannya nanti dengan perjalanan kaum Yahudi, kemudian korelasinya kisah Musa dengan dakwah Islam ya. Tentunya Nabi Musa membawa risalah Islam juga, menyampaikan risalah Islam dalam kehidupan, dan risalah Islam tidak berhenti sampai dengan kehidupan berakhir ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, membimbing seluruh manusia. Artinya ketika kehidupan berakhir ya, maka selesai tugas di muka bumi, di dunia, dan kembali kita kepada Allah, mempertaruhkan dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan dalam naungan keislaman kita dalam risalah ini. Nanti setiap generasi akan terkait berkelindan ya, bagaimana pesan-pesan di masa lalu diberikan gambaran kepada masa depan, kini untuk kita, nanti untuk generasi setelahnya, sehingga menjadi pedoman kehidupan yang kita bisa ambil hikmahnya. Nah, saya coba bahas yang ini dulu, dua teman-teman, supaya kita ambil dulu beberapa hikmah, esensi yang kita bisa hadirkan ya. Pertama begini, ini sejarah Yahudi nanti tidak akan terpisah jauh ya, tidak akan terpisah jauh dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Esensi kisah Musa alaihissalam sehingga banyak disebutkan dalam Al-Quran, di 20 surat kurang lebih kan, 136 kali disebutkan seperti yang tadi telah saya uraikan. Apa yang dapat kita raih di sini, hikmah apa gitu kan? Yang pertama teman-teman sekalian, ini Nabi Musa alaihissalam adalah di antara nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh kita katakan bahwa Nabi Musa itu ujiannya lengkap dari lahir sampai dengan kemudian beliau meninggal. Ya, ini makanya di dalam Al-Quran surah ke-20 Taha, Quran surah ke-20 Taha, di ayat yang ke-40 ya, itu di pertengahan mau ke akhir ayatnya, Allah menyampaikan wa fatannaka futuna ya? Dan kami menguji engkau dengan berbagai ragam ujian ya. Jadi banyak sekali menimpa Nabi Musa alaihissalam, diuji dari sejak lahirnya, bahkan lahirnya sudah mendapat ujian ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kekuasaan pada masa itu kan, menggambarkan kepada kita satu hal yang sangat luar biasa mencekam, karena bayi-bayi akan diincar dan dibunuh jika dia laki-laki. Jadi baru lahir terdapat ujian,
ya kemudian dia dihanyutkan di sungai kan, tumbuh dewasanya dapat ujian lagi, terusir dari kampungnya, dari tempatnya karena terancam dengan sebuah peristiwa, pulang dapat ujian lagi, sampai mau meninggal pun dapat ujian juga. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam di antara nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini manhaj Al-Qur'an ya untuk memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diuji dalam berdakwah. Dan ini akan diturunkan kepada kita juga umatnya. Ya, bahwa setiap manusia mendapatkan ujian. Jadi kalau Anda mengatakan, saya punya persoalan di rumah tangga, saya punya persoalan di kantor, saya punya persoalan di kehidupan sosial, jangankan Anda, para nabi saja, mohon maaf, yang dijamin surganya, dekat dengan Allah, mendapatkan penilaian takwa yang sangat tinggi, mereka nggak lepas dari ujian. Ya, karena itu ketika Nabi Muhammad SAW membawa risalah, seringkali Al-Quran menurunkan manhaj untuk memotivasi. Oke, kamu jangan patah semangat Muhammad SAW. Kalau kamu sakit, bukan cuma engkau yang sakit. Nabi Ibrahim saja kakek buyutmu pernah sakit. Quran surah ke-26 ayat 80 turun. Ya, sampai dikatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim kalau sakit-sakit ya, kemudian berdoa kepada Allah, yakin kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Kemudian Nabi Ayub pun pernah sakit. Turun Quran misalnya surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ketika diuji misalnya dengan kaumnya yang melempar, yang macam-macam, maka diturunkan kemudian kisah Nabi Yunus misalnya alaihissalam, diturunkan kisah nabi-nabi yang lainnya untuk memberikan motivasi. Dan puncaknya diantaranya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang bahkan diuji dari lahir sampai dengan meninggal dunia, sampai saat akan wafat itu masih mendapat ujian, ya, masih mendapatkan ujian, dan diuji hanya untuk satu kaum saja. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW dipersiapkan untuk menghadapi manusia sampai dengan risalahnya terbawa ke akhir zaman. Walaupun nabinya telah wafat, tapi risalahnya terbawa sampai ke akhir zaman. Maka ditampilkan kisah-kisah sebelum itu untuk memberikan motivasi kepada beliau. Motivasi inilah yang diturunkan kepada kita. Ini seakan-akan memberikan gambaran kepada kita, hey, kamu tuh baru ujiannya di rumah gitu loh. Ya, Musa itu baru lahir dan dapat ujian di rumahnya, berpisah dengan orang tuanya. Kamu baru dewasa berpisah hanya untuk belajar, sudah merenung, ya sudah banyak menangisnya. Baru masuk pesantren sudah nangis tiap malam gitu kan. Nabi Musa itu udah pisah dari ibunya dari kecil. Ya, kemudian terus dibawa ya kepada kita sehingga menguatkan, dan nanti ada manhaj dalam Al-Qur'an membimbing kalau ada ujian ini begini mengatasinya. Kalau yang sulit begini doanya. Seperti Musa berdoa, seperti ibunda Musa berdoa, ya, misalnya seperti Nabi Ayub berdoa, seperti Nabi Yunus berdoa dan turunan-turunan yang lainnya. Ini yang penting saya tampilkan dulu sebelum kita menghadapi banyak hal. Nah, Nabi Musa ini ternyata hikmahnya banyak diuji teman-teman sekalian, ya, supaya lebih kuat. Kualitas meningkat karena akan menghadapi umat, ya, satu komunitas yang memang luar biasa menyebalkannya, ya, yang luar biasa nggak nurut. Jadi dimantapin dulu tuh, dikuatkan oleh Allah supaya banyak ya kesabarannya, banyak kemudian ketahanannya. Sebab kalau itu tidak muncul, kesabaran tidak muncul, kekuatan nggak muncul, doa Nabi kan terkabul. Ya Allah, ini nyebalkan sekali umat ini nih, kasih begini minta ini, baru selamat dari Firaun dah nyari Tuhan yang baru, wafatkannya semua, ya wafat. Cuman nggak ada hikmah risalah kenabian di dalamnya. Ya karena itu ternyata di balik satu ujian itu menguatkan kita supaya lebih kuat lagi, dan berita baiknya ujian di masa kini itu sesungguhnya adalah sebuah keadaan yang disiapkan oleh Allah untuk menguatkan diri kita untuk menghadapi ujian lebih besar di masa depan yang meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya, bukankah anak SD itu belajar diuji supaya ada persiapan ke SMP, ya kan? Semakin mantap ilmunya, semakin siap ke atasnya. Bukankah anak SMP diuji ya supaya lebih kuat, lebih siap untuk ke atasnya lagi? Nah, kita juga begitu. Karena itu berbahagialah kalau ada orang yang tengah menghadapi ujian yang paling sulit, itu berita baik. Karena Allah ingin menguatkan kualitas Anda dengan kualitas terbaik, karena tantangan di masa depan akan dihadirkan kepada Anda untuk mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu ya, karena orang besar nggak mungkin diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Baik, ini hikmahnya, ya. Nah, kemudian beliau diuji ya kepada umat yang sangat keras kepala. Yang ini nanti teman-teman sekalian akan ada korelasi nanti ya dengan turunnya ayat-ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, jangan seperti umat-umat yang telah lalu, telah jelas kemudian satu persoalannya banyak ditanyakan sehingga turun kemudian perintah misalnya di Quran surah kelima Al-Maidah ya dari ayat 100 sampai 101 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang beriman, ya kalau persoalan sudah jelas disampaikan, kemudian bimbingan sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas semakin tidak jelas dan
sulit bagi kamu kemudian untuk mengeksekusinya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kisah-kisah yang terkait dengan umat Nabi Musa yang ketika diberikan bimbingan banyak ditanya lagi, banyak mengolok-ngolok lagi sehingga menyulitkan bagi mereka. Nanti puncaknya di kisah surah Al-Baqarah itu. Nanti kita akan masuk juga ke sana di antaranya ya. Nah, teman-teman, kemudian ini kisah Nabi Musa alaihissalam juga punya korelasi nanti ya dengan dakwah Islam. Karena nanti saat Nabi SAW beliau kemudian berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, menemukan nanti turunan-turunan Yahudi. Ya, dan itu nanti adalah keturunan dari ya umat yang menyebar ini, ya menyebar ke seantara dari masanya Musa alaihissalam, nanti masuk nanti ke Palestina, menyebar lagi dan sebagainya. Pada akhirnya nanti ada yang masuk kemudian di wilayah Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, karakteristiknya itu mirip-mirip begini. Ya, keras kepala, sudah diarahkan banyak ingkar, bikin perjanjian diingkari, mencoba untuk mempersekusi Nabi, ada yang pengen mengeksekusi, mencoba untuk melakukan pembunuhan, kemudian juga berkomplot ya, melakukan sebuah koalisi ya dengan orang-orang Mekah bahkan untuk menyerang orang-orang Islam di Madinah. Ini dahsyat sekali. Ya, karena itu nanti teman-teman sekalian, nah ini bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam ditampilkan oleh Al-Quran ya kan, kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan gambaran. Nah, ini asalnya begini, dulu begini. Musa aja menghadapinya sampai meninggal dunia. Ini dasarnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam periode lahirnya sampai dengan wafatnya dituntaskan dengan sangat singkat oleh Nabi Muhammad SAW karena manhaj terdahulu diberikan gambaran kepada beliau oleh Al-Quran dan dibimbing oleh wahyu begini cara mengatasinya. Paham ya? Nah, itulah yang disampaikan kemudian kepada kita karena risalahnya abadi. Nanti kalau kamu ketemu Yahudi lagi, nih baca Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Allah, kemudian diteruskan kurikulumnya kepada kita, sampai ke kita pelajari diturunkan begini. Bahkan kalau kamu nggak percaya, kata Allah, buka lagi kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nih, dari zaman Musa seperti ini. Ke atas lagi, zamannya Yusuf alaihissalam seperti ini. Bahkan Nabi Yusuf pun kemudian ada rencana-rencana untuk bisa menjahilinya, rencana-rencana untuk mengeksekusinya dan sebagainya. Walaupun kemudian bertobat dan keturunannya menyebar, nah di keturunan inilah kemudian ada terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang akan ditemukan di kisah Musa alaihissalam. Jadi ini penting saya awalkan teman-teman sekalian untuk menyampaikan bahwa ada kurikulum kehidupan. Ini ya. Nah, di sini ada pedoman yang disampaikan oleh Al-Quran, yang nanti pedoman ini teman-teman sekalian bahkan diringkas oleh Al-Quran karakteristiknya. Yang panjang-panjang ini kan di kisah Nabi Musa tuh dikisahkannya panjang-panjang gitu kan. Dari mulai, mohon maaf sekali ya, setelah saat menghadapi Fir'aun seperti apa keadaan umatnya, keluar dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun tuh ya, kalau kita tuh belum kering tapak kaki dari air laut yang dilewati itu gitu kan. Nah, itu sudah baru lewat situ udah minta Tuhan yang baru. Terus diarahkan masih ngeyel, ditinggal sebentar itu sudah melawan, bahkan mencoba untuk mempersekusi Harun alaihissalam, gitu kan? Lalu setelah itu diberikan kesempatan untuk hidup di tempat yang damai, tentram, diberikan jaminan untuk masuk dengan kemenangan, masih ngeyel juga. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan disebutkan karakternya tegas nanti dalam Al-Quran bagaimana karakternya dengan sangat singkat dan padat sekali ya, karena mereka merasa yang paling tinggi, merasa yang paling hebat, merasa yang paling dekat dengan Allah, rasialnya tinggi gitu kan, bahkan juga mereka tidak ingin merasa diungguli dalam bidang ekonomi, dalam politik, dalam kekuatan dan sebagainya, dan dibalik itu pun ada rasa-rasa penakutnya. Nah, itu nanti ada pedoman dalam Al-Quran dan itu abadi sifatnya. Abadi karena Al-Quran saat diturunkan itu menjadi pedoman kehidupan sampai kehidupan itu berakhir untuk semua manusia. Makanya di Quran itu lengkap sekali, menghadapi umat ini seperti ini, menghadapi yang begini-begini, bahkan menghadapi diri kita pun itu ada. Yang pemarah begini solusinya, dengan menghadapi sifat riya begini solusinya, yang dengki iri hati begini solusinya. Jadi yang kecil saja ada, maka yang kompleks pun sudah barang tentu akan terjamin pedomannya dalam Al-Quran. Jadi di sini saya turunkan bagian kedua ini ya, pembahasan ini korelasinya ujian serupa dengan Rasulullah SAW. Artinya apa yang dihadapi oleh Musa alaihissalam juga dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kompleksitas kehidupan di sana yang disusun dengan piagam Madinah yang tadinya damai, piagam Madinah membawa kedamaian, ketentraman, tiba-tiba itu bisa rusak oleh karakteristik yang terwariskan. Makanya saya sebut genealogi. Karena ke atas itu naik, ya, kayak ada warisan genetik gitu. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu apa kalian saling mewariskan nih seperti ini, gitu ya. Ya, itu sangat menarik gitu ya. Itu sangat menarik. Jadi teman-teman sekalian dari sini kemudian dihadapi dan Yahudinya kan nggak selesai.
Dari sini kan menyebar lagi, menyebar. Nanti saya tunjukkan beberapa ayat dalam Al-Quran bagaimana mereka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali untuk menyebar di seantero bumi, tapi karena sifat mereka pun nggak tentram. Nah ini terbukti. Ya, mereka berpecah, ada yang kemana, termasuk di Indonesia juga, ya masuk dan sebagainya. Dan sebagian dari kalangan mereka, sebagian besarnya masih membawa karakteristik ini. Walaupun ada sedikit di antara mereka, kata Al-Quran, yang punya objektivitas dalam kehidupan. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Ya, ini, jadi pedoman ini nanti akan kita keluarkan. Sebelum kita ketemu pedomannya seperti apa, ya, Yahudi itu siapa, sifatnya bagaimana, kan? Kemudian kecenderungan hidupnya seperti apa, bagaimana cara dia menunaikan ibadahnya dalam konteks religiusitasnya, gitu kan? Bagaimana sikapnya dalam beribadah, bagaimana sikapnya terhadap umat Islam dan sebagainya, ini akan terbawa dan itu nyata. Sifatnya pasti nyata karena apa yang bersumber dari Allah hak sifatnya, ya. Dan bagaimana puncaknya Al-Qur'an menuntun kita secara elegan menyikapi persoalan ini. Itu indah banget. Kalau kira-kira jadi tetangga gimana sifatnya, gimana cara berhubungannya, kalau kira-kira berbangsa seperti apa cara menyikapinya, gitu kan? Dan seterusnya. Di ekonomi bagaimana, di politik bagaimana, di militer seperti apa, lengkap sekali. Nah, sebelum ke sini kita kembalikan dulu ke sini. Ya, seperti kita ketahui teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam itu ya lahir saat masa kondisi Mesir itu, ya ini prakelahiran Nabi Musa, dipimpin oleh Firaun. Ya, saya telah terangkan di pertemuan yang kemarin yang ketiga, Firaun itu gelar. Ya, gelar bagi raja Mesir. Mesir, ya, bahasa Latinnya Farao gitu kan. Nah, ini Firaun. Jadi gelarnya yang disebutkan. Nah, ini saat beliau ini prakelahiran, ini yang pimpin namanya Qabus bin Yusuf Al-Awwal, ya. Qabus bin Yusuf Al-Awwal. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu sumber-sumbernya. Kemudian ada yang menyebut juga dengan Ramses II namanya, ya, tapi kita tidak fokus kepada ini, kita fokus kepada sifatnya, karakteristiknya, karena yang disebutkan oleh Al-Quran itu gelarnya untuk menunjukkan kekuasaan yang sedang dipegang. Jadi memberikan sebuah esensi kehidupan, bukan nama itu yang penting. Yang penting itu sikap. Jadi kalau ada yang menyimpang, yang dirubah sikapnya, bukan mencela namanya. Nah, ini yang dibiasakan oleh kita, ya. Nah, kemudian nanti kita akan kisahkan ini. Lalu saat Nabi Yusuf kemudian meninggal dunia, awalnya mewariskan terus 400 tahun sampai ke sini, kurang lebih 400 tahun. Dan di pertemuan bagian ketiga telah saya jelaskan, ya, bagaimana saudara-saudara Yusuf termasuk Nabi Yusuf alaihissalam itu membawa anak juga. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf kan membawa anak. Nabi Yusuf sendiri anaknya 2 kan. Ya, masih ingat ya yang saya sampaikan di pertemuan lalu, ya, manusia dengan Afrem itu. Kemudian dari situ kan berketurunan terus menyebar dan membentuk karakteristik selama 400 tahun, maka lahirlah kemudian raja yang selanjutnya, Firaun selanjutnya, ini Qabus bin Yusuf. Nanti saat Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul, mendapat wahyu, ini meninggal, digantikan oleh ini. Ya, ada yang menyebut dengan Merneptah, namanya Walid bin Mus'ab yang kemarin telah kita bahas beberapa karakteristiknya. Nah, kondisi prakelahiran ini teman-teman sekalian, ini Ramses II atau disebut dengan Qabus bin Yusuf Al-Awwal itu bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi ada kobaran bola api yang datang dari Bait Al-Maqdis, ya, dari Palestina sekarang, ya. Datang dari Bait Al-Maqdis, datang tuh menghancurkan. Ya, menghancurkan kerajaannya, kekuasaannya, menghanguskan rumah-rumah dan sebagainya, sampai dia ya dihinggapi, dihantui oleh mimpi-mimpi ini. Ya, begitu dia kemudian mendapatkan itu, dia konsultasilah kepada dukun-dukun. ini persoalannya, ya. Jadi kalau mohon maaf nih, kebijakan-kebijakan nanti ditanyakan pada sifat-sifat yang tidak jelas, konsultasinya pada sosok-sosok yang bermasalah, maka nanti keputusannya pun akan bermasalah. Ya, makanya ketika Firaun itu minta masukan dari dukun, dari penyihir dan semacamnya, maka jadi persoalan. Ya, apa yang disampaikan? Wah, ditakwilkanlah kemudian oleh para dukun ini bahwa nanti akan ada satu sosok dan seorang anak yang datang dari Baitul Maqdis atau keturunan dari Baitul Maqdis yang nanti akan menghancurkan kerajaanmu di masa depan. Nah, ini yang jadi persoalan teman-teman sekalian. Maka ditafsirkan nggak ada yang lain. Kalau dari Baitul Maqdis itu kan, ya keturunannya pasti diurut-urut lagi. Ya, siapa urutan-urutan itu? Ya, kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Ya. Ini kalau kita lihat kan kondisi sosiologis masyarakat Mesirnya ini pada masa itu, ya, bukan sekarang. Pada masa itu kondisi sosiologisnya rakyat Mesir sendiri kan terbagi 2, pribumi, orang Mesir sendiri nanti, ya, yang ini nanti akan terus dinaikkan sampai ke atas, sampai ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang terus mendapatkan jabatan. Lalu kemudian ini, ya, ada bagian yang kedua itu, yaitu pendatang, keturunan pendatang. Ya, saya sebut keturunan karena
Dari ke atas itu loh, dari Nabi Yusuf dan 11 saudaranya. Kan ada 12 kan yang disebut asbat Bani Israel itu. Itu kan berketurunan terus, sedangkan mereka sifatnya asalnya pendatang bukan asli. Dari mana pendatangnya? Dari Kan'an. Ya, saya telah terangkan Kan'an yang ini bukan Kan'an anak Nabi Nuh alaihissalam, ya, tapi Kan'an turunan-turunan dari generasi-generasi sebelumnya yang telah saya sebutkan. Yang dimaksud adalah Palestina. Karena ini Kan'an nanti menghuni Palestina. Saya telah terangkan, Anda kembali lagi ya ke belakang supaya saya tidak mengulang lebih banyak. Nah, di sini ada Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ya kan? Yang Al-Aqsa yang sekarang kompleknya itu yang kita dapati itu. Dan ini nanti ada Nabi Ibrahim yang banyak beraktivitas di sini, diturunkan kemudian ke Nabi Ishak, turunkan ke Nabi Yakub yang sempat tinggal di sini sebelum berhijrah ke Mesir. Nah, ditafsirkannya karena datangnya dari sini, maka nggak ada yang lain kecuali keturunan pendatang yang ini. Ya. Siapa keturunan pendatang ini? Ya keturunan ke Bani Israel yang 12 itu. Siapa 12 ini? Anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Ya, 12 orang termasuk Nabi Yusuf kan? Yang hijrah ke Mesir. Ini anaknya Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Anaknya Nabi Ishak. Siapa Nabi Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini beraktivitasnya di Kan'an, di Palestina, Baitul Maqdis sebelum hijrah ke Mesir, maka ditafsirkan oleh para dukunnya ini asalnya dari Baitul Maqdis, maka tidak ada yang lain kecuali keturunan Bani Israel. Dari situlah keturunan Bani Israel diburu, dari situlah kemudian dipersekusi sampai ada dekret yang keluar. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quran di pembuka surah Al-Baqarah dan pembuka kisah Nabi Musa alaihissalam. Nanti ada di Al-Baqarah, di Al-A'raf dan turunan yang lainnya. Di Quran surah kedua itu di Al-Baqarah, ya, di ayat ke-49 teman-teman sekalian, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Nah, ini sangat viral ya sampai ke kita saat ini ketika Allah menyampaikan wa idz najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kan, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, kan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala wa idz najjainakum min ali fir'aun, dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, hei Bani Israel, hei orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu, kan? Hei orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu, ingat lagi kisah-kisah yang dulu. Ya, kenapa engkau tidak mau menerima risalah Islam, tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menutupi kebenaran dan sebagainya, apa-apa yang saya sebutkan tadi. Ingat dong dulu ketika kami selamatkan ya keturunan-keturunan yang dulu itu. Kalau nggak ada mereka itu, kalau nggak diselamatkan, nggak ada kalian sekarang. Itu poinnya, gitu ya. Ya, min ali Fir'aun, dari koleganya Fir'aun. Jadi Al-Quran tuh seringkali menyebutkan Fir'aun tuh nggak sendirian, tapi dengan kolega, gitu kan. Ya, karena nanti ini kaitan eratnya kan, ini kesini sudah kolega. Kemudian nanti ada Haman yang sempat saya singgung di pertemuan lalu, kan? Nanti ada bala tentaranya lagi, ada Korun dan sebagainya. Jadi mereka berkomplot keseluruhan dan dibuat sebuah sistem sistematis yang sangat sistematis terukur. Bagaimana kemudian mengeksekusi mimpinya ini Qabus bin Yusuf al-Awwal sebagai Fir'aun atau sebagai raja pada saat itu yang bermimpi ada bola api datang dari Baitul Maqdis, dan nggak ada tafsir lain kecuali dari keturunan Bani Israel yang tadi saya terangkan. Maka dari itu dibuatlah sebuah dekret. Ya, apa dekretnya? Semua anak-anak yang ada pada masa itu. Bahkan ada kisah menyebutkan laki-laki. Jadi lucu nih. Ya, lucunya kadang musim-musiman. Kalau pengen bunuh gitu kan, yang laki-laki. Kalau enggak, ya enggak gitu kan. Makanya ada yang menafsirkan ketika masanya Nabi Harun itu belum muncul dekret itu. Ya, atau ada yang mengatakan itu periodenya nggak ada pembunuhan gitu. Nanti pas zaman Nabi Musa ada lagi. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian ada yang sangat menarik. Allah sampaikan, kami lepaskan, kami selamatkan kalian dari kekejaman kolega Firaun. Ya, apa yang mereka kerjakan di awal itu? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka mencoba untuk mengeksekusi setiap bayi-bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki yang terlahir karena ada dekret dari Fir'aun pada masa itu, yaitu Qabus bin Yusuf al-Awwal, bahwa ada kemungkinan generasi Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki akan menghancurkan kerajaan besarnya, dan membebaskan perempuan-perempuannya. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan yang demikian itu banyak sekali ujian-ujian yang sangat dahsyat yang diujikan oleh Allah untuk menguji orang-orang beriman pada masa itu. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada sesuatu yang kita penting untuk highlight, gitu kan? Nah, ini kemudian kita alirkan ke sini, ya, bahwa turunan kisah awal yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran, kondisi sosiologisnya Nabi Musa alaihissalam saat terlahir itu, nah, ini dalam periode ancaman Fir'aun yang melahirkan dekret bahwa setiap bayi yang terlahir itu mesti dieksekusi. Ya, jelas ya. Jadi Musa itu tadi saya katakan baru lahir aja udah mendapat ancaman, bahkan belum lahir
Udah dapat ancaman. Karena periode saat ibundanya mengandung itu ada yang menyebut namanya Aminah. Dan kalau ke atasnya kan sudah pernah saya terangkan kan, bapaknya Imran, ya, nanti ke atasnya lagi sudah saya terangkan, Imran bin Yasur, Yasur bin Mahith, Mahith bin Lewi, dan Lewi bin siapa? Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itu salah satu riwayatnya. Jadi ibunya nanti namanya Aminah, ada yang menyebutkan demikian. Punya kakak namanya Harun, ya, bedanya 3 tahun. Nanti di sudut yang lain juga nanti ada Maryam lagi, seperti yang pernah saya terangkan. Nah, ini Harun lahir dalam periode musiman untuk tidak membunuh, sementara Musa lahir dalam periode ini, dekret yang disampaikan oleh Firaun yang disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-49. Jadi Musa mau lahir aja udah terancam. Nah, sekarang bagaimana kisah mengandungnya Ibunda Musa alaihissalam, ada yang menyebut namanya dengan Aminah, kan? Bagaimana kondisi Musa saat terlahir dalam ancaman itu, seperti apa menyikapinya, dan bagaimana pertolongan Allah diberikan pada masa itu untuk disiapkan menjadi pemuda, menjadi nabi, menjadi rasul yang membebaskan Bani Israel dari kejaran-kejaran Firaun sampai keluar, sampai melahirkan karakter, sampai muncul Yahudi, sampai tiba saat ini. Kita akan lanjutkan itu pada episode yang kelima, serial yang kelima, insyaallah ta'ala. Baik, kita sambungkan nanti teman-teman sekalian. Mohon izin ya, nggak panjang-panjang, sedikit-sedikit tapi terukur, teman-teman bisa menikmati, lalu kita sambungkan secara serial. Adi Hidayat, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.